Ini adalah kamera Fujifilm terbaru yang kebetulan udah gua coba duluan ya. Jadi buat kalian yang punya rencana pengen beli kamera baru, nonton aja video ini, ya gue yakin kalian pasti bakal mempertimbangkan untuk membeli kamera yang satu ini. Ya, ini dia Fujifilm X-H2S. Fujifilm X-H2S sendiri diluncurkan sebagai penerus dari kamera sebelumnya yang sudah terlalu lama ya diluncurkan, yaitu X-H1 kalau kalian tahu. Dan harusnya yang keluar duluan itu kan X-H2 ya, tapi ini ada huruf S di belakangnya nih. Jadi mungkin memiliki arti ya, tapi gua nggak tahu nih, belum dikasih tahu sama orang Fujifilmnya. Menurut kalian apa nih? Oke, kalau kita lihat bodinya dulu sih 11-12 ya sama yang X-H1. By the way, review kamera kali ini bener-bener murni ya. Ini pengalaman dan hasil dari penggunaan gua selama menggunakan X-H2S ini yang gue tuangkan di video reviewnya. Karena pas gue bikin videonya belum ada yang bikin reviewnya juga ya, entah itu dari luar atau dari Indonesia. Dan info aja di awal nih, Fujifilm X-H2S ini sih katanya dibanderol sekitar $2.499. Jadi ya kalian rupiahin sendiri lah ya. Dari feel megangnya sih gue suka nih, cukup tebal di bagian hand gripnya. Dan biasanya kalau setebal ini bodinya itu disisipin fan buat pendingin sih di dalamnya. Dan di settingannya juga ada pengaturan fan-nya ternyata ya. Dan juga bobotnya ini nggak berat loh, cuma 660 gram aja. Dibanding kamera video brand lain, X-H2S ini salah satu yang terkompak. Nah, terus juga ada layar kecil nih di bagian atasnya. Yang uniknya kita bisa tetap mantau baterai dan kapasitas memori dalam keadaan kameranya yang off. Jadi LCD di bagian atasnya ini bukan hanya berguna saat kameranya nyala ya. Dan pas dinyalain LCD-nya ini berubah infonya, kayak shutter speed, ISO, diafragma, dan settingan lainnya. Layar utamanya pakai yang 3 inci dengan settingan flip screen, artinya bisa dipakai vlogging atau selfie. Nggak cuma itu aja, layarnya juga udah touchscreen ya, walaupun nggak full, tapi seenggaknya buat fokus aja sih ini cukup. Untuk slot memori letaknya di samping dengan dual slot, yang satu bisa CF Express, yang satu lagi slot SD card biasa. Yang nggak kalah penting adalah port-portnya nih. Di kamera ini sih cukup lengkap ya, saking banyaknya ada satu port nih, yang sampai diungsiin ke sisi sebelahnya. Mulai dari port mikrofon ada, port headphone, USB, HDMI, sama remote juga ada. Untuk performa baterainya sendiri sih cukup awet ya, bisa dibilang ini sampai 600 lebih shot atau 1700 shot kalau kalian pakai vertical grip. Oke, sekarang kita lanjut bahas sensornya. Di bodi kamera ini disisipkan sensor 26 MP APS-C BSI CMOS. Yang dilengkapin juga sama IBIS hingga 7 stop, jadi stabilisasinya ini langsung di sensor ya, bukan digital, karena yang bagus ya kayak gitu. Autofokusnya ini yang cukup bisa diandalkan sih menurut gua, apalagi adanya face detect dengan mengandalkan eye detect-nya untuk human atau animals. Bahkan bukan cuma itu aja ya, ada juga burung dan transportasi macam pesawat, mobil, dan lainnya. Masih dalam hal fotografi, yaitu mode burst-nya yang bisa digunakan hingga up to 40 fps serta 30 fps unlimited buffer menggunakan electronic shutter ya. Atau bisa juga 15 fps dengan menggunakan mechanical shutter. Tapi kayaknya sih harus pakai memori CF Express sih biar maksimal. Beralih ke videografinya, untuk perekaman video yang cukup mengejutkan gue sih ternyata udah bisa dipakai pada resolusi 6K dengan 30 fps. Atau slow motion di 4K dengan 120 fps. Dengan internal proses RAW yang juga terdapat F-Log 2 untuk memaksimalkan grading pada videonya nanti. Di Fujifilm ini juga diberikan fitur yang namanya F-Log View Assist, yang artinya kita bisa terbantu dengan hasil videonya saat preview dalam keadaan sudah tergrading. Gue juga suka nih kalau lagi pakai kamera ini terus lagi pakai buat video atau mode video, karena di bagian layarnya ada menu shortcutnya ya, yang otomatis bakal membantu kita dalam mengatur settingannya. Dan biar makin yakin, langsung aja nih gue kasih contoh lebihan foto dan videonya. Let's go!
Oke, tadi adalah hasil dari perpaduan menggunakan lensa 23 mm f1.4 LMWR. Nah, buat yang suka cara simple dalam pewarnaan video, kalau lagi kepepet mungkin ya, bisa coba juga film simulationnya yang Eterna. Gue sih lebih sering pakai yang Eterna Cinemanya. Untuk menyesuaikan zaman sekarang yang dimana semua orang lebih sering membuka sosial media dengan video vertikal, maka X-H2S ini juga menyediakan fitur auto rotate agar lebih memudahkan. Jadi Fujifilm X-H2S ini sih kalau dibandingin dengan pesaing lainnya untuk sektor fotografi ini banyak yang lebih diunggulkan ya gitu ya. Jadi bukan cuma soal videografinya aja, ternyata sekarang di X-H2S dia lebih ke fotografinya juga. Jadi kalau dulu itu Fujifilm lebih dikenal di sektor fotografinya, sekarang mereka lebih mau keluar ya bersaing di sektor videografinya. Nah itu menurut gue salah satu langkah baik ya. Apalagi setelah dikeluarkannya Fujifilm X-T4 yang cukup memanjakan para videografer gitu ya. Jadi banyak juga yang mungkin beralih ke Fujifilm. Yang mungkin dari beberapa brand-brand yang cukup lama mereka tekuni gitu ya. Oke, segini aja video kita kali ini tentang pembahasan dari kamera terbaru Fujifilm X-H2S ini. Semoga membantu kalian yang lagi bingung. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.